Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Apriliani. Di sini saya ingin mempresentasikan perilaku organisasi bab 11, yaitu komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman atas informasi dari suatu unit pengirim ke unit yang lain penerima, tidak hanya vital dalam perumusan tujuan organisasi, tetapi juga merupakan peralatan dan sarana penting melalui kegiatan organisasi. Selanjutnya, fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama ada pengendalian. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh pegawai. Bila pegawai misalnya diminta untuk terlebih dahulu mengkomunikasikan setiap keluhan yang berkaitan dengan pekerjaan ke atasan langsungnya sesuai dengan uraian tugasnya atau sesuai dengan kebijakan perusahaan, komunikasi itu menjalankan fungsi pengendalian. Yang kedua ada motivasi. Komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan kepada pegawai apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Selanjutnya, pengungkapan emosi. Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok atau organisasi merupakan mekanisme fundamental di mana para anggota menunjukkan kekecewaan dan kepuasan. Oleh karena itu, komunikasi memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Yang terakhir ada informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi ini ada 7. Yang pertama ada pengiriman pesan, yang kedua ada simbol atau isyarat, yang ketiga ada media atau penghubung, yang keempat mengartikan kode atau isyarat, yang kelima ada penerima pesan, yang keenam balikan, dan yang ketujuh ada gangguan. Selanjutnya ada arah komunikasi. Arah komunikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu ke bawah dan ke atas. Komunikasi ke bawah yaitu komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih bawah. Misalnya, para manajer yang berkomunikasi dengan bawahannya. Pola ini biasanya digunakan oleh para manajer atau pemimpin kelompok untuk menetapkan sasaran, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur ke bawah. Yang kedua ada ke atas, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas yaitu komunikasi yang mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan, menginformasikan mereka mengenai kemajuan kesasaran, dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal contohnya komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini contohnya pidato. Dan yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini contohnya surat, memo, fax, email, dan lain-lain. Yang kedua ada komunikasi nonverbal.
Komunikasi nonverbal ini contohnya ada ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, dan postur tubuh. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Jaringan kelompok kecil formal. Jaringan rantai ini tegas mengikuti rantai komando yang formal. Jaringan ini hampir sama dengan saluran komunikasi yang mungkin kita temukan dalam organisasi dengan 3 tingkat yang kaku. Roda mengandalkan tokoh sentral yang bertindak sebagai saluran pusat untuk semua komunikasi kelompok. Selanjutnya ada selentingan. Selentingan merupakan bagian penting dari komunikasi kelompok atau organisasi. Selentingan menunjukkan kepada para manajer isu-isu yang membingungkan yang dianggap oleh para karyawan dianggap penting dan memicu kecemasan. Nah, oleh karena itu, selentingan bertindak sebagai filter dan sebagai mekanisme umpan balik yang mengumpulkan isu-isu yang dianggap relevan oleh para karyawan. Selanjutnya ada komunikasi dengan bantuan komputer. Nah, dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin pesat ini, memungkinkan pula komunikasi dalam organisasi diterapkan melalui teknologi komputer. Nah, keuntungan yang didapat tentu saja dalam hal kecepatan, keakuratan, dan kemudahan. Nah, contohnya ada email, hubungan internet dan eksternet, dan konferensi video. Selanjutnya, hambatan bagi komunikasi yang efektif. Yang pertama ada penyaringan. Penyaringan merupakan suatu proses komunikasi di mana tidak semua informasi yang disampaikan, hanya informasi yang dirasa perlu dan menguntungkan saja yang disampaikan. Nah, yang kedua ada persepsi selektif. Dengan adanya persepsi selektif ini memungkinkan bagi kita untuk tidak melihat realitas tetapi menafsirkan apa yang kita lihat dan menyebutnya sebagai realitas. Selanjutnya ada kelebihan informasi. Nah, ketika informasi yang diterima oleh seseorang melebihi kapasitasnya yang dapat mereka pilih dan gunakan, maka orang akan cenderung melewati atau melupakan informasi tersebut. Tidak begitu peduli apakah akibatnya kehilangan informasi efektif tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat ada emosi. Emosi dapat mempengaruhi komunikasi. Misalnya, pesan yang diterima seseorang ketika ia sedang marah atau kesal dibandingkan dengan ketika ia sedang senang atau ceria akan berbeda tingkat keefektifan komunikasinya. Selanjutnya ada bahasa. Nah, dalam sebuah organisasi biasanya terdiri dari anggota yang berbeda-beda, baik latar belakang pendidikan, budaya, dan usianya. Sehingga anggota organisasi biasanya tidak tahu bagaimana orang yang dia ajak berinteraksi telah memodifikasi bahasa itu. Tentu saja hal semacam ini dapat menjadikan komunikasi menjadi tidak efektif. Nah, yang terakhir ada kesulitan komunikasi. Seringkali orang merasa takut ketika berbicara di depan umum. Mereka mengalami ketegangan dan kecemasan yang tidak pada tempatnya, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Nah, berbagai studi menunjukkan bahwa orang seperti itu selalu menghindari situasi yang menuntut mereka terlibat dalam komunikasi. Selanjutnya, isu-isu terkini dalam komunikasi. Yang pertama ada
hambatan-hambatan komunikasi antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua ada sikap diam sebagai komunikasi. Yang ketiga, komunikasi yang benar secara politik. Dan yang terakhir ada komunikasi lintas kultural. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.